assalamualaikum semuanya. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang teknologi dalam dunia pendidikan. Seperti yang kita ketahui, teknologi saat ini sudah digunakan di dalam berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, untuk wirausaha, pertanian, dan lain sebagainya. Dan saat ini saya akan menjelaskan teknologi di dalam bidang pendidikan. Teknologi di dalam bidang pendidikan atau kita sebut sebagai e-education, di mana pendidikan sudah menggunakan jaringan internet sebagai media utamanya. Seperti yang ada sekarang ini, kita lebih sering menggunakan media daring atau pembelajaran secara internet, di mana ada beberapa sistem yang kita gunakan, baik itu secara mobile ataupun interactive education. Implementasinya dari e-education sendiri itu biasanya ada di dalam Ibu Teledukasi atau www.ibuteledukasi.com. Selanjutnya, manfaat e-education itu sendiri untuk lembaga pendidikan itu biasanya memperpendek jarak serta memperluas pasar, memperluas jaringan mitra kerja, biayanya terkendali, hemat, dan cash flow terjamin. Sedangkan manfaat e-education bagi siswa itu biasanya hemat, biaya terkendali, fleksibel. Sedangkan untuk masyarakat umum biasanya itu menjadi peluang kerja yang baru dan wahana kompetisi. Manfaat lain e-education bagi dunia akademis atau termasuk seperti guru, dosen, dan yang lainnya itu merupakan tantangan di mana untuk menyiapkan SDM untuk menguasai bidang tersebut, karena tidak semua guru ataupun dosen menguasai bidang teknologi. Jadi mau tidak mau, guru ataupun dosen juga harus bisa mengikuti perkembangan teknologi yang ada saat ini. Selain itu, membuka penjualan jasa pendidikan melalui teknologi internet. Jadi semakin banyaknya seperti dari dunia pendidikan yang berbasis teknologi ini, sekarang sedang banyaknya contoh seminar online, pelatihan online, dan lain sebagainya. Itu memudahkan para kalangan akademisi. Namun, untuk hambatannya, e-education juga memiliki kekurangan seperti belum terbentuknya high trust society. Selanjutnya, biaya untuk menyediakan teknologi pengakses juga bertambah. Sarana dan prasarana yang belum memadai, baik dari pihak penyelenggara pendidikan seperti sekolah ataupun kampus, atau mungkin di lingkungan rumahnya, seperti tidak adanya sinyal atau kurangnya tower-tower untuk mengakses sinyal internet. Adanya tindak kejahatan pemakaian kartu kredit, perubahan pola pikir siswa. Nah, di sini juga kita lihat tidak hanya siswa, tapi perubahan pola pikir mahasiswa yang lebih condong untuk lebih instan mencari sesuatu, tidak mengandalkan buku untuk mencari referensi dalam pembelajaran. Selanjutnya, etika dan moralitas. Etika akan berubah ketika teman-teman bertatap muka secara langsung dan juga hanya bertatap maya. Pasti akan ada perubahan etika tersebut. Mungkin saja yang ketika di tatap maya kita terlihat lebih lebih berbaur, tapi ketika bertemu secara langsung, karena tadinya tidak ada sosialisasi secara langsung, akhirnya yang tadinya bisa berbaur di dalam tatap maya, tapi jadi cuek-cuek saja. Selanjutnya, masih sedikit SDM yang memahami konsep teknologi informasi. Nah, ini poin ketujuh adalah poin yang menjadi hambatan terbesar di dalam penerapan e-education. Biasanya untuk setiap sekolah ataupun perguruan tinggi, ketika akan menerapkan e-education itu harus adanya sosialisasi terlebih dahulu dari mulai pengenalan
aplikasi yang akan digunakan. Selain pengenalan aplikasi juga, pihak teknikal itu harus menjelaskan satu persatu fitur-fitur apa aja sih yang ada di e-education. Selanjutnya juga biasanya para SDM sendiri itu membutuhkan satu dokumentasi dalam bentuk buku panduan bagaimana caranya menggunakan aplikasi e-education itu sendiri, baik yang berbasis web ataupun berbasis desktop. Biasanya seperti itu. Jadi mau tidak mau, untuk menyamaratakan pemahaman konsep tentang e-education itu harus menyelenggarakan pelatihan di setiap instansinya. Aplikasi e-education itu biasanya di dalamnya harus ada silabus yang berbasis web, di mana itu menjadi patokan untuk para penyelenggara pendidikan, baik guru, dosen, ataupun siswanya atau mahasiswanya itu sendiri untuk mengetahui batasan-batasan mana sih yang akan dibahas pada pembelajaran tersebut. Di dalam aplikasi tersebut juga harus bisa mengakses bahan kuliah online ataupun bahan pelajaran yang akan diakses oleh siswa ataupun dosen ataupun mahasiswa ataupun guru. Selanjutnya adanya forum diskusi elektronik. Selanjutnya juga ada email, atau ini bertujuan untuk chatting dari siswa kepada guru ataupun mahasiswa kepada dosen. Dan biasanya itu juga bisa mengakses ujian berbasis komputer ataupun kuis dan lain-lain. Dan yang terakhir, kita bisa memberikan nilai dari dosen kepada mahasiswa ataupun dari guru ke siswanya. Sekian pembahasan tentang teknologi dalam dunia pendidikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like videonya dan juga subscribe channelnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.